Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dalam Minggu Okuli hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada era sekarang ini, kalau kita melakukan satu perjalanan atau mengunjungi saudara, mengunjungi satu tempat, biasa yang kita mau minta pertama sekali adalah lokasinya di mana. Kemudian dibantu oleh teknologi yang sekarang, yaitu tentang jalur yang akan kita tempuh, maka kita sudah memakai share lokasi dan lain sebagainya. Tentunya itu kita perlukan supaya kita mengetahui arah mana yang akan kita tuju, supaya kita jangan tersesat. Demikianlah dalam kehidupan kita keseharian. Tentu kita membutuhkan kompas, membutuhkan navigasi yang mengantar kita ke arah tujuan hidup kita. Bagaimana kita menyikapi hidup, dan seterusnya, bagaimana kita tetap berdiri kokoh di atas kebenaran yang hakiki, sehingga perkataan, tindakan, dan perbuatan kita boleh membahagiakan kita dan menjadi berkat bagi orang banyak. Untuk menuntun kehidupan manusia, manusia itu tentu membuat aturan, membuat norma-norma, membuat juga adat untuk menjaga keteraturan, dan kemudian menuntun manusia itu berjalan di rel yang sebenarnya untuk tujuan mulia di dalam kehidupan, agar setiap kehidupan itu berguna bagi banyak orang. Tetapi di dunia ini kita melihat beberapa tuntunan yang dibuat berubah-ubah seiring perjalanan dan perkembangan zaman. Misalnya tentang adat yang telah ditetapkan beribu-ribu tahun yang lalu, di zaman modern ini mengalami pergeseran di sana sini. Demikian juga tentang norma-norma sosial yang ada, seiring perkembangan juga selalu beradaptasi dengan kemajuan itu, sehingga apa yang dulu kebenaran bisa saja bergeser sekarang ini atas kesepakatan bersama, atas kontrak sosial yang disepakati oleh komunitas di mana kita tinggal dan di mana kita hidup. Maka dengan demikian tanpa disadari, bisa saja satu kesalahan kemudian ketika disepakati bersama boleh dianggap kebenaran. Salah satu contoh yang paling nyata pada orang Batak, di dalam ukuran adat tentang status kematian seseorang, misalnya saur matua. Kalau saur matua, ukuran kebenarannya yang sebetulnya secara prinsipil adalah apabila sudah anak dan borunya sudah merhasohotan atau berumah tangga, dan ada cucu dari anak dan juga dari boru. Tapi pada hari terakhir ini, walau ada satu orang yang belum menikah dari keturunan si yang meninggal ini, bisa saja kesepakatan raja-raja adat mengatakan statusnya sudah menjadi saur matua. Itu membuktikan bahwa kebenaran-kebenaran yang disepakati manusia di dunia ini selalu bergeser, dan mungkin bisa saja suatu saat boleh sesat bersama. Hari ini kita diingatkan melalui
Mazmur Daud di sini, bahwa yang paling tepat dan yang menyegarkan jiwa, yang kuat dan kokoh, yang menyukakan hati, dan yang tetap suci sampai selama-lamanya adalah Taurat Tuhan. Paulus mengatakan di dalam Galatia 3 ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Saudara-saudaraku yang terkasih, Taurat itu dikatakan di sini menyegarkan jiwa. Kenapa dikatakan menyegarkan jiwa? Karena orang yang tahu tujuannya, walau fisiknya mungkin bisa menjadi capek, bisa letih, dan bisa menjadi lemah, tapi jiwanya akan tetap segar karena tahu tujuan arah mana yang akan diketahui. Sekarang ini banyak orang yang gelisah, banyak orang yang berjeri lelah tanpa tujuan karena tidak tahu arah mana dalam kehidupannya, untuk apa dia hidup, sehingga dia asik mempertahankan kehidupan itu tanpa membuahkan buah yang baik. Tujuan daripada kehidupan itu hanya satu, untuk memuliakan Allah. Jika kita tahu itu, maka kita tidak akan berlelah dalam kehidupan. Dan lebih daripada itu, tujuan hidup kita bukan dunia, maka dunia ini bisa saja hilang, tapi tujuan akhir kita tidak akan hilang. Maka bisa saja tubuh jasmani kita lemah, tetapi hati, jiwa kita dari sehari ke sehari akan dibaharui. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18. Tubuh jasmani kami tiap hari semakin buruk, tetapi tubuh rohani kami semakin hari diperbaharui, karena kami memperhatikan apa yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Tujuan utama kita adalah Yerusalem yang baru. Maka dengan Taurat kita akan dituntun berlari-lari ke tujuan itu, dan jiwa kita tentu akan disegarkan. Taurat itu memberikan hikmat. Saudaraku yang terkasih, dalam berpikir dan menyikapi segala sesuatu, segala situasi dalam kehidupan kita ini, tentu hukum yang dari Tuhan itu akan memberikan kepada kita hikmat bagaimana menyikapi situasi. Hikmat dunia meninggikan diri, tapi hikmat yang dari Allah di dalam Taurat adalah merendahkan diri. Orang yang meninggikan diri sibuk menjaga kehormatannya, sibuk memproklamirkan prestasi-prestasinya, dan bila orang tidak menghargai dan meninggikan dia, hidupnya akan gelisah, wajahnya tidak berseri, dan jiwanya akan letih. Tapi orang yang merendahkan hati dan mengosongkan diri, menganggap diri hanya sebagai debu, tidak perlu untuk menjaga kehormatan diri, karena dia sudah berlaku hormat. Tidak perlu untuk menjaga dan mencari puji-pujian, karena segala sesuatu yang dilakukan otomatis menjadi pujian bagi Allah, karena tidak ada kehormatan yang dipertahankan. Kehormatan itu adalah anugerah dari Tuhan, buah daripada apa yang kita lakukan. Yang kemudian, hikmat dunia ini adalah lebih berbahagia kalau dia mau mendapat. Tetapi firman Tuhan mengatakan adalah lebih berbahagia memberikan daripada menerima. Saudaraku yang terkasih yang kemudian, hikmat dunia adalah pembalasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi hikmat yang dari Tuhan yang dipandu oleh Taurat adalah mengampuni dan kemudian mengalah. Hikmat daripada dunia adalah mengorbankan orang lain, tapi hikmat yang dari Tuhan adalah berkorban. Dan semuanya hikmat tertinggi adalah bagaimana kita mengasihi semuanya. Taurat itu juga menyukakan hati, membuat mata bercahaya. Orang yang luput dari dosa, hidupnya tidak akan gelisah. Orang yang tahu tujuannya, dan orang yang bisa menyikapi segala sesuatu, maka hatinya akan bergembira, dan kemudian juga wajahnya akan berseri-seri. Karena itu saudaraku, biarlah kita senantiasa merindukan hukum Taurat Tuhan, merindukan bimbingan Tuhan. Selamat hidup di dalam Tuhan, supaya kita bersuka cita, karena Taurat itu lebih manis daripada madu, lebih berharga daripada emas, yang akan memberikan kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Selamat hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Pandu, pimpin, tuntun kami,
dengan pertolongan Roh Kudus melakukan ketentuan firman dan hukum-Mu. Karena kami tahu hidup kami akan berbahagia dan hidup suci di hadapan-Mu. Dan kami akan menikmati hidup berbahagia di dunia dan di akhirat nanti di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.